Halo Metaphysiker, kembali berjumpa dengan saya di sini. Senang sekali dapat menjumpai Anda di platform YouTube ini, tempat berbagi berbagai macam hal, tentunya yang positif ya. Dan pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada audiens dengan antusiasmenya. Beberapa pertanyaan diajukan kepada saya. Saya cukup terkesan dengan hasrat dan minat beberapa audiens yang menanyakan apakah mungkin saya dapat belajar secara seperti webinar atau offline terkait topik-topik yang saya bagikan di channel saya. Sayangnya hal seperti itu belum saya buat. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya mendapati bahwa ada semacam rasa haus, ada semacam rasa lapar pada diri setiap audiens terhadap hal-hal spiritualisme yang saya bagikan. Oleh karena antusiasme dan minat yang menurut saya begitu besar, saya kemudian mulai ingin mengakomodir apa yang menjadi minat atau hasrat audiens. Saya mulai merangkum dan menyusun lebih terstruktur esensi dari video-video saya untuk kemudian satu saat kelak, kalau Yang Maha Kuasa menghendaki, kita akan sama-sama belajar secara offline, tatap muka. Tentu ada kelebihan ketika saya menyampaikan sebuah materi, sebuah topik secara satu arah, seperti di dalam video, dan ketika kita semua saling bertatap muka, terjadi komunikasi dua arah. Harap bersabar sampai waktu itu tiba. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah hal terkait bagaimana kita bisa membangun sebuah kecerdasan spiritual menjadi next level dari sebelumnya. Dan salah satu hal yang paling penting bagi setiap kita untuk memiliki semacam kemampuan spiritual yang advance, salah satunya adalah dengan mengasah kepekaan, ketajaman di dalam mendengar dan melihat suara Yang Maha Kuasa atau suara ilahi di dalam bahasa agama. Karena kalau seseorang tidak memiliki kepekaan di dalam mendengar, tidak memiliki ketajaman di dalam mendengar suara ilahi, maka siapapun orang itu pasti akan menjalani kehidupan dengan dasar pemikiran-pemikiran logisnya. Di dalam literasi kuno atau kitab-kitab suci, Anda akan mendapati bahwa kalau seseorang tidak memiliki pewahyuan, kalau seseorang tidak memiliki revelation di dalam kehidupannya, maka dipastikan orang itu perjalanan hidupnya akan mengalami yang namanya dikatakan liar. Liar itu maksudnya tidak terkondisi dan berakhir dengan kebinasaan. Begitu yang dikatakan oleh catatan sakral di dalam kitab-kitab suci. Lalu bagaimana cara kita mengasah, mempertajam kemampuan mendengar spiritual, kemampuan mendengar suara ilahi? Kalau Anda juga mengamati kitab-kitab suci, agama apapun agama Anda, maka Anda akan mendapati orang-orang khusus yang mampu berkomunikasi atau mendengar suara ilahi berada di sebuah kondisi secara pribadi, di dalam kondisi yang quiet, yang hening, yang tenang. Tidak berada di dalam kegaduhan, keriuhan. Begitulah para orang-orang spesial, orang-orang khusus, atau yang lebih dikenal dengan hamba Allah, hamba Tuhan. Bagaimana cara mereka mendengar pewahyuan tersebut di dalam kondisi yang teduh dan tenang. Kekeliruan besar setiap kita di dalam keseharian adalah terlalu gaduh dengan kehidupan pribadi kita, dengan kehidupan sekularisme, dengan kehidupan duniawi kita. Jadwal kerja yang begitu padat, memikirkan hal-hal yang
Seharusnya hal-hal yang sebenarnya itu tidak terlalu penting bagi kehidupan Anda. Ya, kehidupan lainnya lagi, tetangga saya, mereka sudah lebih maju dari saya. Ya, itu salah satu contoh bagaimana ironi setiap kita itu terlalu gaduh dengan kehidupan sekularisme, kehidupan duniawi. Nah, maka oleh karena itu, orang tersebut yang selalu gaduh, selalu sibuk dengan urusan-urusan sekularisme, mendengarkan suara ilahi menjadi sangat kecil kemungkinannya. Dan kali ini saya akan membagikan apa yang telah saya lakukan, bagaimana cara saya mengasah ketajaman, kepekaan di dalam mendengar suara ilahi. Seperti yang sudah saya ulas barusan di depan, bagaimana seorang hamba ilahi ketika mendengarkan suara-suara pewahyuan tersebut harus berada di dalam kondisi tenang, kondisi hening, kondisi teduh. Dan di dalam kehidupan modern saat ini adalah Anda harus mengerti. Di video sebelumnya saya membahas bagaimana kita harus men-setting sebuah kondisi level vibrasi energi di level alfa ke atas. Alfa, theta, delta, dan epsilon. Karena di level-level itulah kemungkinan kita dapat mendengarkan atau mendapatkan pewahyuan dari ilahi. Seperti apa sih contoh konkret kita berada di kondisi alfa secara alamiah? Secara alamiahnya, kondisi alfa seseorang, level alfa seseorang bisa tercapai ketika di kondisi tepat menjelang terlelap saat tidur. Anda masih sedikit tersadar tetapi Anda hampir terlelap. Itu dengan automatically, secara alamiah, level energi seseorang berada di level alfa. Dan di level itu, Anda akan mendapatkan hal-hal yang sifatnya spiritual. Anda akan seperti ada suara yang halus, yang lembut, menjelaskan sesuatu. Dan cara yang sama yang dipakai oleh inventor-inventor besar di dalam sejarah peradaban manusia. Seperti yang sudah saya sampaikan di video berikutnya, bagaimana cara mengunduh ide atau gagasan di alam kuantum. Masuk ke level vibrasi energi otak kita di dalam kondisi level alfa. Level itulah suara Tuhan, suara pewahyuan itu Anda akan dapat dengar. Ketika Anda masuk di posisi itu, di kondisi itu, jangan abaikan apapun yang muncul. Baik di hati Anda, baik di pikiran Anda, baik seperti pengalaman sekilas di dalam alam ketidaksadaran Anda. Kalau itu terjadi, kalau itu muncul, catat sesegera mungkin. Jangan tunggu sampai besok pagi. Jangan tunggu sampai tidurnya selesai dulu, jangan. Karena level alfa Anda masih sedikit tersadar. Segera bangun dan catat. Itu yang pertama. Level alfa adalah kondisi di mana Anda hampir terlelap, tapi masih sedikit terjaga. Asah kebiasaan itu. Buat itu sebagai habit baru untuk mendapatkan kepekaan, ketajaman di dalam mendengar suara ilahi. Lalu next level. Level advance lagi adalah level theta. Level theta adalah di mana kondisi alamiah seseorang masuk ke dalam posisi tertidur lelap. Ya, beberapa kitab menyatakan ketika orang tertidur lelap, Tuhan itu berbicara. Begitulah cara mendengar suara ilahi. Saat Anda berada di kondisi level theta, keadaan kondisi tidur lelap, deep sleep, maka Anda bermimpi. Dan mimpi itu jangan sekali-kali dianggap sebagai bunga tidur. Setiap mimpi memiliki pesan bagi kehidupan Anda dan kehidupan sekitar yang disampaikan di dalam penglihatan saat Anda tidur. Asah keterampilan itu, asah kebiasaan itu. Setiap kali Anda tidur, Anda bermimpi, ketika Anda bangun di pagi hari itu, catat sesegera mungkin. Catat, jangan abaikan. Karena begitulah cara kita mengasah
kepekaan, ketajaman dalam mendengar suara ilahi. Dan level ketiga adalah level delta. Ini level-levelnya, kaliber-kalibernya nabi dan petapa-petapa sejati. Saya belum masuk di level itu. Ya, mungkin next time saya masuk level itu. Anda melihat bahwa orang-orang terpilih pada zaman yang lalu, ketika mereka ingin membangun sebuah intimasi yang lebih lagi dengan Sang Maha Penguasa atau Tuhan, mereka bertapa berata. Level itu adalah level paling dalam yang bisa dilakukan oleh manusia untuk terhubung dengan yang namanya Tuhan. Bukan hanya saja dapat mendengar suara Tuhan, tetapi apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi niat orang tersebut, hal-hal yang sifatnya magis sekalipun akan diberikan privilege-nya kepada orang tersebut untuk dapat melakukannya. Level delta. Saya pikir bagi orang modern dapat mengasah kepekaan masuk ke level alfa dan theta saja sudah sangat luar biasa. Karena di situ saja Anda sudah dapat mendengar apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi pewahyuan ilahi bagi Anda dan bagi kehidupan sekitar Anda. Begitulah cara saya melakukannya, bagaimana saya mengasah kepekaan, ketajaman untuk mendengar suara-suara dari Sang Ilahi. Kemudian suara ilahi itu, pewahyuan itu, saya terapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Setelah itu benar-benar efektif, teruji, lalu saya membagikannya. Salah satunya dengan video-video yang saya publish di platform YouTube ini. Saya harap ini dapat membantu Anda yang meniti jalan spiritual menjadi next level, lebih dari biasanya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kiranya ini dapat mencerahkan insan spiritual sehingga menjadi lebih tercerahkan dan mencerahkan. Terima kasih.